Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Quran surah Al-Isra. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Komplek Masjid Darussalam Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Suada, Suara Darussalam 91,1 FM, radio informasi dan inspirasi bagi keluarga. Oke sahabat Suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun berada, kembali lagi bersama saya tentunya di sini Zuka ya, pembahasan terkait dengan Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, yang merincikan atau merumuskan atau menyusun dari berbagai kitab kalangan ulama ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Al-Ghazali. Bahwasannya dalam kehidupan kita memang perlu yang dinamakan Tazkiyatun Nafs sebagai core of life kita dalam menjalani kehidupan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Salawat serta salam tetap senantiasa kita junjung kepada baginda suri tauladan kita, masih dalam suasana Rabiul Awal ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita nantikan di kelak yaumil akhir. Oke sahabat Suada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kami memohon maaf apabila dalam jadwal pembahasan Tazkiyatun Nafs bersama saya ada kemunduran jadwal karena di pekan lalu itu ada sedikit beberapa harus ada ini ya, diubah jadwalnya. Tapi itu hanya sesaat, insya Allah nanti dalam perjalanannya ke depan tetap jadwalnya di Jumat sore, yang mana itu akan saya isi tentang pembahasannya Tazkiyatun Nafs, insya Allah akan sampai tuntas ya. Karena dalam buku ini cukup ringkas, hanya kurang dari 200 halaman yang dituliskan oleh Dr. Ahmad Farid, yang mana itu kita tahu semua, jangan dilihat tebal tipisnya sebuah buku, tapi dilihat dari pembahasan maupun isinya yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat Suada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, hari ini kita akan membahas bab keempat terkait dengan hati. Nah ini hati ini adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan kita. Tapi ada dua versi di sini, ada versi yang istilah, ada versi maknawinya ya. Kalau hati itu secara istilah ya itu organ kita ya, organ hati yang untuk menyaring racun gitu kan kalau secara biologis. Tapi kalau secara maknawi, hati itu adalah olah rasa dan olah hidup kita gitu. Dari akal, hati itu mencangkup perasaan dan juga perilaku itu ditampilkan dari fisik kita ya. Oke, dibuka tadi oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Isra yang saya bacakan, yang memiliki arti bahwasannya janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui atau tidak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Peran hati bagi seluruh anggota badan ibarat raja bagi para prajuritnya. Semua bekerja berdasarkan perintahnya, semua tunduk kepadanya, karena perintah hatilah istiqomah dan penyemangat itu ada. Begitu pula dengan semangat kita untuk bekerja ya pada pagi hari ini ya teman-teman semua Suada dimanapun berada. Memang hati itu salah satu pemicu awal kita, apakah semangat untuk bekerja atau belajar ya untuk anak-anak sekarang ya, atau justru sebaliknya, kalau hati itu tidak semangat maka fisik itu akan terpengaruh. Makanya ada istilahnya dalam jiwa yang sehat itu terhadap fisik yang sehat. Begitupun sebaliknya ya, karena ini saling berkaitan dan itu menyatu dia. Kalau fisiknya sehat maka insya Allah hatinya juga akan sehat. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Bila ia baik atau daging tadi baik, maka baik pula lah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak atau hati tadi itu rusak, maka rusak pula lah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Nah itu ya. Makanya kalau kata manusia-manusia Gen Z itu hati-hati dengan hati, itu benar sebenarnya ya. Maksudnya apa? Hati itu perlu kita jaga sedemikian rupa dan kita perhatikan. Kalau kita lapar, ini sekarang kalau SMP istirahat ya. Kalau kita lapar ya makan ya, untuk menjaga kesehatan fisik kita.
Tapi kalau bagaimana memberi makan hati ini? Nah, akan dibahas di bab keempat ini ya. Hati adalah raja, seluruh tubuh adalah pelaksana titahnya, setiap dan siap untuk menerima hadiah apa saja. Aktivitasnya tidak dinilai benar jika tidak diniatkan dan dimaksudkan oleh sang hati. Di kemudian hari, hati akan ditanya tentang para prajuritnya, sebab setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam Al-Quran sudah berkata demikian ya, bahwasanya hati itu adalah salah satu organ juga yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Tangan akan diminta pertanggungjawabannya, kaki kita, mata kita, telinga kita, semuanya, termasuk otak kita juga, apa yang kita pikirkan selama di dunia. Dan di dalam salah satu ayat itu lisan dikunci. Karena apa? Lisan itu sarangnya juga berbohong. Sehingga kalau saya ajarkan ke anak-anak itu memang terkait dengan lisan itu perlu dihati-hati selama di dunia. Jangan suka berbohong, gibah, mengucilkan, membuli terutama itu ya, karena itu tidak masuk kategori standar sekolah ramah anak ya. Maka pembenaran dan pelurusan hati merupakan perkara yang paling utama untuk diseriusi oleh orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengkaji penyakit-penyakit hati dan metode mengobatinya merupakan bentuk ibadah yang utama bagi yang ahli ibadah. Nah itu ya. Di bab sebelumnya terkait dengan niat, memang niat itu boleh dilafazkan ya. Para ulama menyarankan melafazkan agar apa? Menguatkan hati kita untuk berniat tadi. Sehingga apa? Kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati ini. Dan juga perlu dipelajari terkait dengan potensi-potensi apa saja yang bisa menyebabkan penyakit hati dalam diri kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan macam-macam hati. Nah ini ya, macam-macam hati. Hati itu bisa hidup dan juga bisa mati. Sehubungan dengan itu, hati dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama hati yang sehat, kemudian hati yang mati, dan hati yang sakit. Nah kalau hati yang mati dan hati yang sakit ini akan dibahas lebih lanjut. Hati yang sakit, hati yang sehat adalah hati yang selamat. Barang siapa pada hari kiamat nanti menghadap Allah tanpa membawa hati yang sehat, akan celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yaf'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Adalah hari yang mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Hati yang selamat didefinisikan sebagai hati yang terbebas dari setiap bentuk syahwat, keinginan yang bertentangan dari firman Allah dan perintah Allah, dan dari keadaan yang menyeleweng dan ketidakjelasan terhadap kebenaran. Hati yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhukum kepada selain Rasulnya. Ubudiyahnya murni kepada Allah, iradah, muhabbah, inamah, ikhbat, khasyah, raja, dan amalnya semuanya lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jika ia mencintai, membenci, memberi, ataupun bahkan menahan diri contohnya, semuanya dilakukan semata-mata diniatkan semua karena Allah. Ini saja tidak dirasa cukup sampai ia benar-benar terbebas dari sikap tunduk dan berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya. Hatinya telah terikat kepada Allah dengan ikatan yang kuat untuk menjadikannya sebagai satu-satunya panutan. Dalam perkataan dan perbuatan, ia tidak akan berani bersikap dengan lancang mendahului hal yang ada dalam akidah, perkataan ataupun perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersikap lancang ataupun mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi itu ya fenomena saat ini ya, banyak sekali kita itu kalau melihat suatu keburukan menghakimi, padahal itu bukan tugas kita. Tugas kita yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah mengingatkan ya. Tidak mengingatkan berarti kita tidak fastabiqul khair atau watawassaw bis sabr haq, watawassaw bis sabr. Artinya kita diperintahkannya bukan untuk menjudge orang ya. Jangan kita mengambil tupoksinya Tuhan, menjudge orang bahwasanya oh ini masuk neraka ya. Kan dalam satu kisah itu ada pembunuh yang tulen ya di masa lampau, dia mau bertobat rencananya karena sudah membunuh 99 nyawa orang. Kemudian dia mendatangi salah seorang ulama di kala itu, bilang, ya wahai ustadz gitu ya, saya mau bertobat, saya ini membunuh banyak orang, bisakah tobat saya diterima gitu ya. Sampai akhirnya ulama tersebut dengan kejinya sambil menjawab, enggak, kamu enggak akan diterima tobatmu itu.
Akhirnya apa? Dibunuh, digenapkan jadi 100, Masya Allah ya. Sampai akhirnya dia ketemu dengan ulama yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kelembutan. Ditanya saat itu oleh pemuda tadi, ya ulama, saya ini sudah bunuh 100 orang barusan, genap 100. Saya mau bertobat niatnya, tapi gagal dipanasin, dikompori, masuk neraka. Saya kepanasan, akhirnya saya bunuh itu orang jadi 100. Apakah saya masih diterima tobatnya? Dijawablah oleh ulama tadi bahwasanya masih diterima selagi kamu masih bernafas. Akhirnya apa? Diperintahkan orang tadi untuk hijrah, pindah daerah ya, sehingga dia memulai perjalanan tobatnya. Sampai di suatu ketika dia mungkin saya lupa di riwayat itu apakah dia kelelahan atau seperti apa, hingga akhirnya meninggal di pertengahan jalan. Sampai ada perdebatan di malaikat di situ, bahwasanya ini masuk neraka ini karena dia amalnya 100 orang dibunuh. Tapi ulama tadi bilang, loh ini mau bertobat dia, karena dia sudah serius bertobat dengan hati yang suci. Dia sudah konsul ke ulama dan dia serius untuk tobat. Buktinya apa? Dia melakukan safar atau perjalanan hijrah tadi. Sampai akhirnya dengan penuh kebijaksanaan diukurlah perjalanan hijrahnya dari awal sampai akhir tadi, karena hampir sudah setengah jalan saja, sehingga akhirnya diukur ternyata lebih dekat ke tempat tujuannya. Hingga akhirnya Allah dengan penuh kebijaksanaan dan maha adilnya mengampuni dan menerima tobat pemuda pembunuh tadi. Jadi sahabat sewada yang dimanapun berada, hati itu merupakan komponen yang sangat penting ya. Ustadz Rifki Ja'far ya, asal Kediri, saya pernah ikut kajiannya itu, bahwasannya beliau berkata, amal kita itu sekecil apapun pasti akan lebih berat kalau dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Tapi sebaliknya, kalau amal kita haji, misalkan haji itu kan ibadah yang sangat tinggi ya, sangat mulia. Bahkan dikatakan bahwasanya pahala kita sholat di Masjid Madinah atau Mekah itu sama dengan 1000 kali sholat di Darussalam mungkin ya. Kayak gitu. Sehingga apa? Ketika kita mengumpamakan atau menghitung-hitung ya secara materialistik terkait dengan pahala itu, tergolong besar kalau ibadah haji. Tapi kalau niatnya tidak lurus, tidak ikhlas karena Allah, maka kecil sekali pahala yang didapat, bahkan sia-sia seperti itu ya. Kemudian yang kedua, hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Ia tidak beribadah kepada Allah, enggan menjalankan perintah-perintah Allah atau menghadirkan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Hati yang seperti ini, hati yang mati tadi, itu selalu berjalan bersama hawa nafsu dan kenikmatan duniawi, walaupun itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak peduli kepada keridhaan maupun kemurkaan dari Allah. Baginya yang penting adalah untuk memenuhi hawa nafsunya saja. Ia menghambakan kepada selain Allah. Jika ia mencintai sesuatu, membenci sesuatu, memberikan sesuatu atau menahan diri, semuanya hanya karena hawa nafsu. Hawa nafsu telah menguasainya dan lebih ia cintai daripada keridhaan Allah. Hawa nafsu telah menjadi pemimpin dan mengendalikan baginya. Kebodohan adalah supirnya dan kelalaian adalah kendaraan baginya. Seluruh pikirannya dicurahkan untuk menggapai target-target yang semata-mata itu hanya sifatnya duniawi semata. Ia disuruh kepada Allah dan negeri akhir, tetapi ia berada di tempat yang sangat jauh, sehingga dia tidak menyambut seruan-seruan dari Allah. Bahkan ia setia mengikuti jalan yang sesat dari hawa nafsu dan ikut dari ajakan setan yang tersesat. Hawa nafsu telah menjadikannya tuli dan buta terhadap kebenaran. Bergaul dengan orang yang hatinya mati adalah penyakit. Berteman dengannya adalah racun, dan bermajelis atau berkumpul dengan orang-orang yang hatinya mati adalah sebuah bencana. Jadi itu ya sahabat suara yang dimanapun berada, bahwasanya hati yang mati ini merupakan alarm kalau di kita itu udah lampu merah ya. Jadi harus hati-hati kita dalam mengolah hati kita, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan hati yang mati, yaitu apa? Orang yang lalai terhadap Allah. Orang yang itu dibacakan ayat Al-Quran tapi dia menentangnya. Sehingga apa? Beruntunglah murid-murid saya di Darussalam ya. Sekolah di Darussalam artinya setiap hari itu mendapat wejangan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Itu supaya apa? Terhindar dari hati yang mati ini. Karena perintah-perintah Allah itu semua lengkap semua di Al-Quran. Sehingga apa? Ketika kita dekat dengan Al-Quran, tadaburi Al-Quran, tafakkur terhadap Al-Quran, maka itu akan menguatkan hati kita sebagai hati yang sehat. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit adalah hati yang hidup namun mengandung penyakit. Ia akan mengikuti unsur yang kuat. Kadang ia cenderung kepada kehidupan dan kadang dia cenderung kepada penyakit. Padanya terdapat kecintaan, keimanan, keikhlasan dan
tawakal kepada Allah yang merupakan sumber kehidupan. Padanya pula ada kecintaan dan ketamaan terhadap syahwat, hasad, kiber, maupun sifat ujub yang merupakan sumber kebencanaan dan kehancuran dalam kehidupan kita, yang itu ditopang oleh hati. Ia ada di antara keduanya, penyuruh kepada Allah, Rasul, dan hari akhir, dan juga penyuruh kepada kehidupan duniawi. Seruan yang akan disambutnya adalah seruan yang paling dekat dan paling akrab. Nah, jadi itu ya, hati yang sakit ini ibaratnya itu yang terombang-ambing ya. Kadang kita taat kepada Allah, kadang kita juga malas, sehingga apa? Ketika kita cenderung kepada kebaikan, kita akan cenderung melakukan kebaikan. Seperti dalam sebuah hadis itu bahwasanya ketika kita bergaul atau dekat dengan orang yang memakai wewangian, kita akan kesemprotan atau kecipratan wewangian tadi. Tapi kalau kita bergaul atau dekat dengan orang yang, mohon maaf, itu tukang las misalnya itu ya, dalam hadis itu kan, ya percikannya itu juga kena ke kita gitu kan. Sehingga apa? Pergaulan itu penting dalam menjaga stabilitas keimanan kita. Memang iman dalam hati, dalam sebuah hadis diceritakan bahwasannya ada salah seorang sahabat bercerita curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini kalau dekat dengan engkau dengan para sahabat, lancar ibadah saya. Tapi ketika pulang ya Rasulullah, lebih kuat ranjang saya, lengket magnetnya. Lebih kuat godaan istri saya dan anak-anak saya, sehingga saya apa? Menjadi malas dalam beribadah. Kata Rasulullah apa dengan bijaknya? Wajar, manusiawi. Sehingga apa? Pergaulan disitulah yang menjadi titik penting dalam menjaga stabilitas iman kita. Jangan sampai kita udah futur ya, lemah dalam iman, ibadahnya offside dalam artian udah injury time bahasanya gitu ya. Sampai akhirnya bablas karena tidak ada yang mengingatkan. Watawassaw bil sabr haq, watawassaw bis sabr. Sehingga apa? Itu menjadi penting kita saling mengingatkan sekitar kita. Demikianlah hati yang pertama adalah hati yang hidup, khusyuk, tawadu, lembut dan selalu terjaga. Kemudian hati yang kedua atau yang mati tadi, hati yang gersang dan mati. Hati yang ketiga adalah hati yang sakit, kadang dekat kepada keselamatan dan kadang dekat kepada kebinasaan. Makanya pentingnya kita menjaga hati itu sehingga kita terselamatkan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Makanya pentingnya menjaga hati itu sangat berkaitan dengan kesehatan mental dan juga keimanan kita. Khususnya ya yang penonton dimanapun berada ya, terutama murid saya yang mengikuti di YouTube, saya sampaikan bahwasannya hati itu ataupun mental itu sangat beriringan dengan iman ya. Bayangkan saja kalau ada orang depresi itu dia tidak sholat ya, tambah depresi itu saya yakin ya, kayak gitu. Ke psikolog Ustadz, iya boleh ke psikolog. Tapi kalau tidak dikerjakan amal ibadahnya, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka potensi dia untuk sembuh itu lebih kecil. Kayak gitu ya. Kalau saya bahasakan ke SMP itu seperti itu. Sehingga apa sahabat suada yang dimanapun berada, kita perlu menjaga hati kita dengan aktivitas-aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab niat, kita mungkin beramal baik, tapi kalau alasannya tidak ibadah niat karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pahalanya berkurang bahkan sia-sia. Mungkin secara manfaat duniawinya kita dapat. Misalkan nih kita sedekah, tenang hati kita iya, tapi ketika dihitung secara akhirat ternyata nol di situ. Karena apa? Niatnya tadi yang tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sedekah biar menenangkan hati, kan memang sedekah itu menenangkan hati ya, agar kita bisa menenangkan hati-hati orang yang susah gitu ya. Tapi niatnya untuk ujub atau untuk pamer, di posting sosmed gitu kan. Boleh sebenarnya kita memamerkan amal ibadah kita dengan niatan untuk mengajak orang untuk beribadah juga. Tapi kalau sudah melenceng niatnya, maka itu bisa mempengaruhi nilai ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke indikasi sakit sehatnya sebuah hati ya. Hati seseorang itu bisa sakit. Sakitnya bisa semakin parah dan ia tidak menyadarinya. Nah ini ya, kita kalau batuk sedikit saja sudah 3 hari itu pasti perlu obat biasanya. Minimal permen-permen yang menyegarkan itu ya, fisherman gitu kan. Nah itu, sehingga kita untuk hati saja itu juga kita perlu obatnya. Sehingga apa? Tidak semakin parah. Bahkan bisa jadi hati telah mati tanpa disadari oleh pemiliknya. Petanda hati yang sakit atau telah mati adalah ia tidak lagi dapat merasakan sakitnya bermaksiat, sesak ya, dan betapa menderitanya dalam kebodohan tentang kebenaran serta memiliki akidah yang sesat. Nah ini ya, kalau kita hatinya sudah sakit, itu udah lampu kuning kalau di traffic light itu ya. Harus hati-hati, kita harus hati-hati. Tapi kalau kita di lampu merah itu,
Kalau sudah lampu kuning tambah laju ya. Kayak gitu. Sehingga apa? Di situ menjadi rambu-rambu tanda bahaya bagi kita bahwasanya kalau hati kita sakit, bahkan bisa sampai mati. Orang itu kalau hatinya mati, dia udah nggak sadar, dia itu merasa normal saja berbuat maksiat. Sehingga dikatakan di akhir zaman itu, bahasa TikToknya ya, dinormalisasikanlah bahasanya gitu loh, sebuah maksiat tadi. Sehingga apa? Di akhir zaman itu kan sudah diprediksi sama Rasulullah, zina bertebaran, maksiat bertebaran, dan itu normal di mata manusia. Padahal standar agama itu sebuah perbuatan yang tercela, dan Allah tidak menyukai itu. Sebab hati yang hidup pasti akan merasa tersiksa bila dia melakukan sebuah perbuatan yang buruk. Begitupun pula jika ia merasa bodoh terhadap kebenaran. Jadi kalau kita merasa ini, kalau saya uji biasanya anak-anak itu kalau hatinya dia sehat atau sakit. Kalau sholat isya itu kan, sholat isya itu kan ada dua pendapat ulama ya. Ada yang bilang batasnya itu tengah malam, ada yang bilang sebelum subuh, sebelum azan subuh. Sering saya uji ke anak-anak itu. Nah, kalau sebelum sholat kamu belum sholat subuh, kamu merasa tenang atau tidak sebelum tidur? Dan kebanyakan bilang nggak tenang, Ustaz. Nah, udah itu tanda kalau hati kita masih sehat. Sehingga apa? Patut disyukuri kalau kita hatinya masih sehat, sehingga kita itu masih mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketukan-ketukan itu tadi. Ketukan hati yang sehat itu adalah ketika kita melalaikan perintahnya, kita masih merasa tergetar hati kita atau merasa gelisah lah minimal itu. Itu salah satunya. Terkadang seseorang yang memiliki hati yang sakit dapat merasakan penyakitnya, namun ia tidak tahan mengecap pahitnya obat penawar, dan ia pun lebih memilih untuk menderita penyakit untuk selamanya. Nah, ini yang menjadi salah satu indikasi kita lalai dalam menjaga hati kita ya. Kita merasa bahwasannya sakit gitu ya kan. Ada juga anak-anak itu yang seperti ini. Iya Ustadz, saya udah ngantuk, udah sholat isya, akhirnya bablas tidur aja gitu ya kan, karena sudah ngantuk, karena capek kegiatan di sekolah sampai sore, bahkan ada yang sampai maghrib itu ya. Sehingga apa? Dia tahu, dia sadar bahwasannya hati dia itu sakit, tapi ketika dia mau mencoba memperbaikinya, dia sudah kadung malas. Sehingga apa? Dia lebih memilih menderita dalam penyakitnya itu tadi. Ada orang misalkan begini, dalam fisik ya, dia itu tahu obesitas, tapi karena merasa ya udahlah gitu, nggak akan mungkin bisa sembuh loh. Justru malah masih ada peluangnya sembuh selagi masih hidup, bahasanya begitu loh. Atau juga orang yang sudah divonis kanker, nggak bisa disembuhkan. Kanker itu kan nggak ada obatnya. Akhirnya apa? Hidup pasrah saja. Sehingga apa? Dia merasa mau hidup sehat atau enggak, sudah divonis kanker sama-sama mati kok. Kayak gitu. Sehingga apa? Orang tadi itu pasrah saja menumpuk penyakitnya tadi. Padahal hati itu masih bisa disembuhkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau orang yang depresi. Penyebab depresi itu salah satunya adalah traumatis, PTSD ya, post trauma stress syndrome. Bahwasannya orang yang mendapati trauma sehingga dia menyebabkan depresi, sehingga merasa self esteem atau harga dirinya tidak dipandang oleh orang lain, atau merasa tidak ada orang lain yang memperhatikan dia. Itu kalau orang yang depresi itu, dia pasti kalau tidak disembuhkan pasti akan menuju ke jurang bunuh diri bahasanya. Orang yang depresi itu juga termasuk bagian dari orang yang hatinya sakit, butuh obat. Obatnya seperti apa? Selalu saya sampaikan ke anak-anak, paling gampang itu sholat sebenarnya. Cuman justru dari 17 rakaat setiap harinya, dari 17 kali kita baca Al-Fatihah dalam sholat itu, mana yang menyentuh? Sehingga apa? Ketika kita mau ibadah kepada Allah, niatnya lagi di awal. Sehingga apa? Menyentuh hati kita dalam beribadah. Ada orang yang beribadah dalam sholatnya itu hanya di lisannya saja, tidak masuk hatinya, bahkan ngawang gitu ya, sampai lupa rakaat. Artinya apa? Setan di situ sudah sukses menggugurkan atau merusak sholat kita, sehingga tidak berdampak kepada hati kita yang mungkin sakit tadi. Di antaranya tanda sakitnya hati adalah keengganan mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi hati, justru cenderung kepada yang mendatangkan mudarat, juga enggan terhadap obat yang berguna, dan cenderung kepada penyakit yang lebih berbahaya daripada yang dia idap saat itu. Hati yang sehat selalu mengutamakan makanan yang bermanfaat daripada racun yang mematikan. Makanan yang terbaik adalah keimanan. Obat terbaik adalah Al-Quran, Asy-Syifa ya, obat itu ya. Al-Quran itu adalah Asy-Syifa, obat bagi para pembacanya. Membacanya saja paling minimal menenangkan hati ya. Makanya saya sering sampaikan kepada anak-anak itu, saya ngikuti podcastnya Dr. Tirta, bahwasannya kenapa anak-anak sekarang itu susah fokus dalam satu momen atau dalam pembelajaran. Karena tadi HP ini ya, di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, kotak kecil HP kita itu yang isinya atau dimensinya 6,6 sampai 6,9 inch itu bisa merusak otak kita yang lebih besar daripada HP itu. Sehingga memang itu berbahaya.
fokusnya orang normal itu 6 menit itu bisa fokus. Itu bisa dikatakan normal. Orang yang bisa attention deficitnya itu tidak terganggu gitu kan. Sehingga orang-orang yang sehat itu dia yang sebelum tidur bebas dari HP 1 jam sebelum tidur. Sehingga apa? Orang yang bangun dari tidurnya ketika lepas dari HP sebelum tidur itu lebih fresh dia. Makanya saya sudah tandain, wah anak-anak yang udah pelajaran pagi itu udah ngantuk itu pasti dia begadang main HP, atau minimal ketika dia tidak begadang paling tidak sebelum dia tidur main HP dulu. Begitu. Adapun tanda hati yang sehat adalah kepergiannya dari dunia menuju ke negeri akhirat. Di sana ia tinggal dan seakan-akan menjadi penghuni daripada surganya Allah. Kehadirannya di dunia ini ibarat orang asing yang mengambil kebutuhannya saja, lalu kembali ke negeri asalnya, tempat kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kepada Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda ataupun berpesan, di dunia ini hendaknya kamu berlaku seperti orang asing saja atau orang yang lewat saja ya. Misalkan bahasanya seperti orang musafir. Nah, kalau orang yang musafir itu kan dia merasa tidak memiliki tempat di dunia ini. Selalu berjalan untuk mencari perbekalan, mengumpulkan bekalnya. Kemudian untuk ketujuan akhirat tadi di akhirat. Tanda sehatnya hati adalah selalu mengingatkan si yang punya hati, ya kita semua yang punya hati, sehingga ia mau kembali ke jalannya Allah. Tunduk dan bergantung kepada Allah seperti bergantungnya seseorang yang mencinta kepada yang dicintai. Ia hanya butuh cintanya. Ia selalu berzikir dan berhikmat kepada Allah. Tanda hati yang sehat lainnya adalah yang memiliki hati. Jika yang memiliki hati ketinggalan atau tidak sempat melaksanakan zikir atau ibadah kepada Allah, ia akan merasa tersiksa melebihi orang kaya yang kehilangan harta. Nah itu ya, saya sering menguji ke teman-teman, ke murid-murid saya itu, kalau ada yang nggak bawa Quran saat pembelajaran tahfiz, lebih gelisah mana ketinggalan Quran atau ketinggalan HP saat pembelajaran gitu ya kan. Ya mungkin memang secara lisan anak-anak bilangnya Quran gitu ya, tapi ketika HP yang ketinggalan lebih gelisah sebenarnya, terlihat dari karakternya itu. Sehingga memang ini salah satu ciri daripada hati yang sakit, bahwasanya ketika kita ketinggalan dalam suatu ibadah itu akan membuat kita gelisah ya. Kalau hati yang sehat itu kita gelisah. Tapi kalau hati yang sakit gelisah juga. Tapi apakah dia laksanakan ibadah itu? Ya enggak ya, karena apa tadi? Mengidap penyakit dan dia itu tetap pada penyakit tadi, bahkan lebih parah. Sehingga apa? Cara menahan atau mempertahankan keimanan yang lagi turun itu adalah dengan cara mempertahankan ibadah kita paling minimum. Bare minimumnya itu ya sholat 5 waktu. Kalau yang biasa ngaji tilawah 1 juz gitu misalkan, jangan sampai ketinggalan dalam satu hari itu tilawahnya. Atau misalkan ibadah-ibadah yang paling ringan saja dalam kehidupan kita sehari-hari ya, senyum kepada orang lain itu merupakan ibadah. Maksudnya apa di situ dalam hadis senyum adalah ibadah? Ketika kita ibadah, itu kan ada timbal baliknya paling minimal yang kita rasakan. Kalau kita senyum sama orang lain, kemudian dibalas dengan senyuman juga, paling tidak itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini ada beberapa kiat ya. Hati dinyatakan sehat bila yang pertama kerinduannya kepada khidmat seperti kerinduan seseorang yang lapar kepada makanan dan minuman. Yahya bin Mu'adz berkata bahwasanya barang siapa senang untuk berkhidmat kepada Allah, segala sesuatu akan senang untuk berkhidmat kepadanya. Barang siapa tentram dan sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah, tentram dan sejuk hatinya pula lah semua untuk memandangnya. Kemudian yang kedua, hati dinyatakan sehat bila yang memiliki hati yang sehat hanya memiliki satu keinginan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal yang perkara duniawi bila kita niatkan kepada Allah itu bisa meningkatkan potensi hati yang sehat. Kemudian hati dinyatakan sehat bila sangat bakhil terhadap waktu. Orang-orang itu sangat perhitungan terhadap waktu. Menyesal jika waktu tersebut terbuang sia-sia. Kebakhilannya terhadap waktu melebihi kebakhilan manusia terkikir kepada hartanya. Maksudnya begini, merasa tersiksa bila waktu itu terbuang sia-sia, merasa tersiksa ketika ada ibadah yang terlewat. Misalkan ibadah sunnahnya itu sudah rajin tahajud, tapi ketika kesiangan dalam satu waktu dia merasa tersiksa. Sehingga apa? Ini tanda-tanda orang yang hatinya sehat, tersiksa ketika tidak menaati atau terlena dalam suatu waktu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika telah masuk waktu sholat, lenyaplah segala harapan dan kesedihannya terhadap dunia. Ia mendapat kelapangan, kenikmatan, penyejuk mata dan penyejuk jiwa di dalam sholatnya itu. Jadi kalau misalkan, kalau kata Ustaz Adi Daid itu, indikator keberhasilan sholat itu adalah pasca sholat itu sendiri.
Maksudnya apa? Ketika sholat itu inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu fungsinya adalah mencegah kita berbuat keji dan munkar. Kalau ada orang yang sholatnya selesai dan dia masih membuat keji dan munkar, berarti ada masalah di dalam sholatnya. Entah niatnya, prosesnya, bacaannya, atau pemahaman dan tafakur dia dalam sholatnya tadi. Sehingga memang di situ peran daripada hati dalam ibadah menjadi sangat penting. Kemudian hati dinyatakan sehat jika tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah, tidak pernah bosan untuk berkhidmat kepadanya, dan tidak pernah bersikap manis kecuali kepada orang yang menunjukkan jalan kebenaran dan mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatiannya untuk membenarkan semua amal, membuat suatu amal dilaksanakan secara benar, melebihi perhatiannya untuk beramal, sehingga ia berusaha untuk ikhlas, loyal, ittiba dan ihsan di dalamnya. Bersamaan dengan itu ia menyaksikan betapa banyak anugerah dari Allah yang diberikan kepadanya, dan ia tetap menyadari betapa ia telah banyak melarikan hak-haknya. Jadi orang-orang yang sehat itu, dia dalam bahasanya Umar bin Khattab itu adalah warok ya, orang yang hati-hati dalam beramal. Karena apa? Amal yang baik pun saja itu bisa bernilai buruk kalau hatinya tidak berpotensikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang yang berniat buruk sudah. Kalau kata Ustadz Agus Faisal itu ya, bahwasannya orang yang punya niat buruk sekejap saja, dia punya niat buruk misalkan ya, mau mencelakai orang gitu. Tapi itu setelah itu dia tidak niatkan dengan betul-betul, maka itu tidak akan terhitung dosa. Tapi kalau kita sudah dendam kesumat meniatkan untuk mencelakai orang, maka itu ada dosanya sendiri. Tapi sebaliknya, kita sekilas berniat ibadah karena Allah, misalkan tidak sempat untuk tilawah tapi kita niatkan tilawah karena tidak ada waktunya, maka itu akan menilai pahala juga. Kenapa tadi? Hati yang sehat itu menentukan amal ibadah kita, meskipun ternyata ibadah itu tidak bisa kita kerjakan secara langsung gitu. Misalkan ada yang sudah niat dari bertahun-tahun naik haji, maka dia mendapatkan pahala niat haji tadi. Karena apa? Haji bagi yang mampu itu ya, mampu secara fisik, secara mental, dan juga secara finansial tentunya. Oke sahabat swada yang dimanapun berada mendengarkan siaran pada pagi hari ini bagian pertama daripada bab hati ya. Sebenarnya bab hati ini masih panjang. Kemungkinan besar kita akan menyelesaikan bab hati ini ya. Ini karena pentingnya hati ya. Karena memang sumber daripada segala aktivitas kita itu dari hati. Makanya bab hati ini lumayan panjang ya sahabat swada ya. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya hari Jumat ini juga kita akan membahas terkait dengan penyebab dari sakitnya sebuah hati. Kalau tadi sudah saya paparkan hati yang dikategorikan sehat itu seperti apa, kita akan bahas terkait dengan penyebab sakitnya hati maupun racun-racun daripada hati tadi. Oke sahabat swada yang dimanapun berada, mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang tazkiyatun nafs bab hati pada pertemuan hari ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati kita agar kita selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikapun kita mendapat cobaan untuk menggoyahkan iman dan hati kita, maka kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak terlalu jauh menyimpang daripada jalannya. Semoga kita selalu dalam ketaatan dan dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat swada, akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada kekurangan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.